Karena pada saat itu pas lagi muter The Massive, Jimmy sih bukan goyang. Lagu apaan sih ini Pren, kagak enak tuh. Jenuh, Pren. Jenuh, masalah kehidupan, masalah pribadi, wah masalah finansial semuanya. Gue udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karya gue malah jadi buntu. Lu kalau dengerin album Superglad yang terangkan dunia, itu sebenarnya albumnya adalah gelapkan dunia itu. Bersyukur berbuat baik. Berbuat baik. Ya. Dan gak nyusahin orang. Jangan nyusahin orang. Ya bengong, mikir, bangun, kesel. Dibikin lagi lah. Di rumah bolong sama si bolong. Jangan gila dong. Aduh, biasanya gue teriak-teriakan. Jangan gila dong. Kali ini kita nggak usah teriak-teriakan daripada dikemplang pala lu. Hah? Enggak, sama paman nih. Ya? Ini bukan sama abang lagi. Ade. Om Bus. Shalom ya. Terima kasih Om Bus. Ketemu juga sama lu. Ya Allah. Kalau dibilang paman gue tuh antar D aja. D buluk. Gue DM dia waktu itu. Ya kan? Udah suruh gue minta. Long, bisa kali tuh Bang Buluk. Waduh. Coba deh DM ya. Pas gue cari lagi tiba-tiba ada hilang. Jadi Erdem 27. Itu kenapa Bang Bul? Dihack sama orang Turki, kurang asem memang. Itu berarti kita habis DM-an gak lama. Gak lama langsung hack. Om Bul tuh di situ sempat update tuh. Ini mau dijual nih akun. Itu dia bukan? Dia. Oh, itu dia? Itu dia. Jadi kasusnya gini, gua kan abis posting lagunya Battery Legend di Instagram. Gua dapet notifikasi kalau gua melanggar copyright. Oh. Gitu. Oh, oke deh. Ya udah. Gua bales lah notifikasi itu di DM kan gitu. Oke, gua hapus deh postingan gua bilang gitu. Tiba-tiba, oke, kalau udah lo hapus, tolong lo isi form ini. Oke, di situ. Supaya gue bisa, kita bisa kasih tahu ke yang punya lagu. Karena gue ngefans Battle Legend, ya udahlah, gue lakukan itulah. Di situ. Gue isilah formnya, ngisi formnya itu database, cuy. Goodbye nggak taunya jebakan offside. Sebelumnya tahu juga kalau itu adalah isi formnya database, nggak tahu. Jadi ngisi formnya itu kayak lu sign up. Nama depan, nama belakang, tanggal lahir, apa segala macam. Kita bikin lagi gitu ya? Kayak kita bikin lagi untuk ngasih tahu ke ceritanya ngasih tahu copyrightnya. Nggak taunya itu jebakan offside, begonya gua ya kan. Udah tiba-tiba di hack, kan dia punya nomor gua tuh waktu gua ngisi database. Dia nge-WA, "Hi, I hack your Instagram. I can give back to you for $200. Biji kucing. $200 gue suruh bayar. Dia yang punya dia suruh beli. Iya, udah lama tuh besoknya deh. Gimana, lu mau beli lagi nggak? Gue bilang I don't have money, I only an Uber driver. Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang nggak mungkin. Di situ tulisannya you are musician. Nggak mungkin Uber driver punya follower sebanyak ini. Terus gue, how much can you give me? Dia bilang gitu kan. I only have $1. Gue bilang gitu. Terus dia turun, how about $100? Sampai sekarang akhirnya gue ada teman gue bantu ya sesama ngerti-ngerti gituan juga lah. Ini kalau gue hack juga jatuhnya jadi perang hackers nih. Mendingan amannya lo lapor Instagram. Akhirnya gue lapor lah ke Instagram, foto pakai fotokopi KTP diperbesar, ya kan? Serius Om Bul? Iya, mungkin semua data gue kasih Instagram, ngasih tahu bahwa ini akun gue dibajak orang ini. Udah. Instagram udah ngasih verifikasi tuh, oke, akan kita pelajari lebih lanjut, paling lama 30 hari, dibilang gitu. Nah ini udah hari ke-21, jadi gue nunggu 9 hari lagi. 21, lumayan lama juga ya. Gembel cuy, sedangkan gue nggak enak sama temen-temen dari UKM yang segala macem yang ngasih produk. Ya, gitu kan, yang gue janji mau storyin, mau segala macem. Nah itu belum sempet, mau nggak mau. Apa ya, Om Bul nggak ada buat bikin lagi gitu nggak? Gue tadi, wah thank you banget, Om. Terima kasih. Ini dia. Gue yang ini aja yang panas-panas. Om Bul udah nggak bisa minum yang agak keras. Kalau buat dipajang-pajang di rumah sih masih. Cuman kalau yang agak keras biasa. Lambungnya udah kena baygon. Udah kena baygon itu, gua bilang. Gua mau bikin lagi tadinya kan. Terus kata taruh aja dulu Bang, kalau sampai Instagram nggak ngasih kabar juga sampai 1 bulan lebih, nggak apa-apa bikin lagi. Jadi gua akhirnya saat ini udah gue bikin sih akun baru, cuman belum gue publish. Males lagi Long, lu bikin lagi lu selama mana nemu follower lagi. Ini gue nyari kemana, kontaknya ada apa, sebelum tuh pengen dijual nih, Om Bul kenapa dia tiba-tiba jadi turun lagi. Makanya. Kan? Ada misi apaan di Jokul tuh Instagram. Bener-bener di update-annya gitu. Nih Instagram dijual nih, buru deh, bayarin, udah.
Ombul lagi BU apa ya, gue bilang ya kan. Akhirnya itu ya, si Super Glad sama band gue yang satu lagi si Kausa termasuk Kausa. catatan si Buluk juga ngasih tahu tuh kalau Instagram gue dibajak. Oh. Udah sampai sekarang kita nunggu kabar dari bapak Instagram ini untuk ngasih link baru ke gue untuk gue sign in lagi. Cariin lagi. Gitu. Mudah-mudahan cepet lah ya. Amin. Bisa main lagi biar teman-teman bisa komunikasi lagi. Tapi jujur, gue langsung dibales di DM Ombul. Ya. Itu Ombul sendiri langsung. Gue DM itu abis update komplotan Komprompak. Ombul ngobrol dong. Ngobrol apaan? Ini gue punya rumah bolong. Ya kan? Gue nama rumah bolong Ombul. Cuma satu sederhananya. Apaan tuh? Biar gue gak dipecat. Pada kurang ajar. Gue juga yang nyari, gue juga yang mikirin, gue juga yang ngomong. Akhirnya gue bilang, dia rumah bolong aja. Semua pada dengki kan. Suka banget kalau orang pada dengki. Pahala kita lebih banyak. Jadi rumah bolong. Jadi ada transfer pahala ya. Gue juga lagi yang nyari. Gue bilang, wih, dibales friend. Langsung. Boleh Ombul minta nomornya. Dibales langsung, dikasih nomornya. Nggak mudah, friend. Nggak semua orang bisa begitu. Ya kan? Dasarnya apalagi ya nggak. Dulunya doi itu udah kelasnya beda, friend. Anjir. Jauh. Nah Ombul, Ya. gue pengen ngobrol-ngobrol nih, ngobrolnya lebih bukan kalau soal musik udah banyak lah ya. Teman-teman di sana udah banyak yang ngobrol tentang musik. Aman, gue pengen bandel nih, pengen nyobain ini nih gimana. Baru sih? 48 umur gue belum tua, tenang aja. Dua lagi udah pantep tuh, dua lagi tuh. Cap sigo ya. Nah Ombul, gue pengen nanya Ombul. Ya. Waktu lu kata orang nih ya, gue nggak tahu Ombul, tapi sebagian orang yang gue baca buku juga di fase 27. Ya. Ya kan? Itu kan masih gejolak bat muda ya. Itu Ombul apa sih sebenarnya yang Ombul kerasain di usia 26, 27, 28? Wah, waktu fase 27 tuh ada sebuah apa ya berita yang bikin gue deg-degan sebenarnya. Hampir semua rockstar mati umur 27 kan. Itu salah Gitu satu kan. gua, Wah, jerit. Si ini 27, si ini 27. Anjing, masa gue mati di 27 nih? Eh. Jadi selama umur gue 27 gue berbuat baik mulu gue. 27 takut mati. Perbuatan baik apa itu? Ya maksudnya gini, era 20-an bandel-bandelnya lah. Dalam arti lu bandel, ya boleh dibilang gue dalam tanda kutip masih punya banda deh. Ya. Bokap masih ada, terus udah gitu keluarga masih support. Ya. Jadi bandelnya masih nggak Terukur. ya masih ini. Sampai akhirnya di umur 27 itu gue, umur 27 gue kayaknya mesti rada ngerem dulu dikit kan gitu. Kayak misalkan pacaran satu doang. Tapi lu tahu kan Ombul 27 itu ada apa gitu Ombul? Kayak Gua apa? dulu nggak ada informasi Google kan, cuma dapat dari omongan orang kalau Yoi. 27 tuh angka sakral buat mereka-mereka yang Ya. yang inilah, let's say hampir semua Yes. artis luar public figure sedunia tuh meninggal di umur 27 banyak banget. Udah gue dari situ yang rada masa ya gue mati. Udah temen gue juga dulu ntar mati lu 27 anjing gue tadi. Itu temen gue begitu. Kayak keren dapat 27. Dia bilang begitu malah Ombul. Udah akhirnya gue ya mabok dikurangin dulu ya kan. Tapi serius Ombul, lu masih punya pikiran. Jujur, gue pas di 27 tuh justru malah makin gila sih. Gue percaya soalnya dengan gosip itu, dengan si urban legend 27 koit itu. Jadi gue ketakut. Tapi kan dengan circle kita yang nggak jauh lah dari dunia, ya kan? Minum-minum segala macam atau sampai yang over segala macam. Sempet masih ada rem tuh. Rem. Serius. Pas lu. umur 27 gue ngerem. Apa yang lu bikin rem selain lu emang mikir, wah 27 banyak yang die? Ya pasti ketakutan gue, fobia gue jadi parno sendiri. Anjing, ntar gue mati di sini pas lagi mabok gak lucu ya. Jadi kayak gue pada saat itu nyimeng sebatang doang, Ya. kan? Minum seadanya, yang penting tipsi doang. Yoi. Dulu kan, wah, misalkan minum gubrak. Besok pagi bangun di mana gue nggak tahu ini. Bener. Nah akhirnya semuanya gue ngerem, pacaran cuma satu, cewek gue. Konsisten tuh. Konsisten. Gitu, jadi nggak kayak pas 27 lewat, umur 28, wis, Makin jadi. merdeka, freedom certificate langsung gue tuh, prang, wah brutal lagi. 27 tuh ya. Tapi ada lagi tuh, setelah 27 kan ada tingkatan fase-fase Ya. lagi. Abis itu mungkin di bawah umur 3, gue nikah umur 34. 34. Gitu. Dari umur 28 ke sini ya, gue ngejalanin hidup masih apa ya, masih belum dibilang belum mandiri. Oke. Masih bisa ada gitu. bantuan keluarga dan Yes, segala macam. Betul. Jadi gue masih tinggal di rumah, gue masih pakai mobil dari orang tua dan segala macam. Waktu itu di Bandung atau di Jakarta? Jakarta. Jakarta udah. Sampai umur 30, gue memutuskan umur 30 gue ngekos
Gitu. Jadi gue baru ngekos tuh umur 30 tahun lo bayangin. Di Jakarta. Oke. Gue ngekos. Habis itu gue pas, karena gue nggak punya kerjaan kan. Nah, Tapi lu ngekos Om. jadi awalnya gini, gue dulu kerjaan gue hasil bulanan gue itu dapat dari gue punya studio latihan di rumah. Oke. Studio musik di mana hasil orang latihan, orang sewa studio tuh pendapatannya buat gue. Oh. Nah dari situ lah gue hidup gitu kan. Nah cuman gue nggak punya kerjaan kayak gue ke kantor dan segala macem. Benar. Gitu sampai akhirnya umur 30 gue memutuskan gue kayaknya kalau tinggal di rumah Gak asik. nggak seru. Cuman gini, lucunya gini, orang kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang atau zaman dulu lah, mereka kenapa malas tinggal di rumah, nggak bebas kan? Ya betul. Gitu. Itu luas itu. Rumah gue tuh bebas banget masalahnya. Apa aja ada. Jadi sebenarnya lu nggak perlu ngekos. Lu bawa cewek ke kamar sama nyokap gue nggak apa-apa. Iya. Ya kan? Anak-anak pada minum asal nggak berisik nggak apa-apa. Pada saat itu ya nyokap gue nggak tahu gitu. Kita minum belakang asal jangan Bukan berisik. karena emang boleh, tapi emang karena nggak tahu. Karena nggak tahu. Jadi bebas banget karena antara rumah gue tuh kayak pavilion depan nyokap. Nanti ada enggak lagi belakang gua gitu. Oh iya. Gitu. Nah, jadi gue sebenarnya nggak perlu ngekos, tapi gue harus ngekos untuk belajar mandiri. Mandiri lah. Udah umur 30 tahun gue ngekos pertama di Karet Marbella. Wah. Ya. Marbella di belakang Perbanas itu. Perbanas. Sampai akhirnya mulai boleh dibilang gue udah bisa mandiri tuh sebenarnya ya. Pas gue jadi penyiar radio, gue dapat gaji bulanan. Trax yang udah di Trax. Trax. Oke, Itu baru 2006 loh. 2006 tuh lu Gua baru mandiri. Dapat gawean itu di umur 30. 34-an something. Itu baru emang lu nya sendiri yang emang udah nyari kerjaan atau memang akhirnya lu dapat kerjaan? Akhirnya dapat kerjaan. Udah sekian nyari pekerjaan ya? Akhirnya dapat kerjaan. Jadi udah nyoba mau kerja ini nggak dapet, ini gagal. Akhirnya punya kerjaan. Pertama kali gue dapat gaji dengan dengan karbon kopi itu. Itu di MRA di Trax. Gitu. Nah itu. Lu kepikiran tuh Mbul gua bakal kerja di model kayak gini nih, ya kan, nge-host, apalagi namanya. Boro kepikiran sih. Kagak ada kepikirannya. Tapi lu lamar kerja tuh apa yang lu lamar tuh? Gue nggak ngelamar. Suatu hari sih, ini belum pernah gue cerita nih. Sore-sore, gue lagi main burung dara, ya kan. Sore-sore tuh, gue lagi manggil burung gue tuh. Ya kan, udah, wah, gue lagi manggil lah. Namanya Semek, mek, gitu. Nah, lagi main burung tiba-tiba telepon Nokia Banana gue bunyi. Nokia pisang. Zaman dulu waktu tok gua tuh dah. Itu. Bunyi telepon dari teman lama gue namanya Vivi. Dulu dia punya band namanya Wonder Gel, band cewek-cewek. Oke. Gitu. Vivi ini sudah menjadi program director PD-nya untuk Trax FM. Oh. Gitu. Nelfon gue lah di situ. Lo apa kabar lo? Wah, Vivi apa kabar gini-gini lah udah. Gue pengen ngobrol-ngobrol dong sama lu nih gini-gini. Lu bisa ke kantor nggak? Ke kantor gue nih di Sarinah lantai 8. Kapan bisa ngomong? Bebas. Besok bisa ya? Udah besok. Datanglah gue besoknya, main ke kantor yang ngobrol. Lu mau jadi penyiar radio nggak? Hah? Serius? Bagaimana ceritanya nih? Gue kata gitu. Lu gue partnerin ntar berdua Jimmy. Jimmy mana nih? Jimmy Upstairs vokalisnya. Lu kenal kan? Kenal, tapi nggak akrab-akrab amat gue sama Jimmy, gue bilang gitu. Berarti lu emang sama Om Jim nih belum ini ya ketemu sering, ngobrol juga sering, tapi nggak belum satu pekerjaan. Belum kayak biji mempelai gitu. Masih ada sungkannya. Gitu. Sampai akhirnya suatu hari gue diketemukan sama Jimmy di Sarina. Oke. Ngobrol jadi penyiar. Udah dari situ ngobrol. Kita gimana nih, Pren? Kita bikin konsep baru yuk. Jadi gue sama Jimmy kayak bikin konsep kita begini yuk. Ajuin ke MRA. Gitu. Karena gue sama Jimmy dalam tanda kutip ngobrolnya kayak anak gang, ya kan? Nggak yang kayak anak kompleks gitu dalam tanda kutipnya ngobrolnya itu kayak anjing. Udah gini aja kita gitu. Jadi berbeda dengan yang misalkan lu seorang broadcaster yang baru aja tadi kita dengerin sebuah lagu dari Glenn Fredly bla 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 gitu. Jadi kalau kita mantep ini lagu kayak gitu ngomongnya kan gitu. Yaudah, ini lu banget gitu ya kan. Dan itu malah karakter itu justru malah dibangun sama Trax FM waktu itu. Jadilah lu berdua seperti lu berdua gitu. Nggak jadi seorang broadcaster. Menurut gua dibentuk Om Bul ya, secara nggak langsung lu ngebentuk. Iya, jadi karakter gue yang udah jadi, karakter Jimmy yang udah jadi, disatuin di situ, dibarengin. Itu menurut gue pinternya seorang Vivi di situ. Oh, itu lu tanpa terpikirkan untuk seperti itu ya? Sebenarnya kalau bahasa sekarang mungkin brand image lah ya. Ya, branding image diri sendiri gitu. Itu lu nggak terpikirkan? Nggak kepikiran. Malah gue waktu itu pemikirannya gue harus belajar broadcast. Dengan dasar tadinya cuma bisa suka ngobrol doang.
Ya kan? Kalau Jimmy masih mending, dia sering MC di kampusnya lah. Ya. Dalam arti pernah MC acara-acara IKJ, pernah jadi MC lah. Gua nggak pernah sama sekali kan gitu. Berarti lu baru penyiar dulu baru nge-host tuh. Ya. Oh, gua Penyiar dulu baru. host dulu. Enggak, baru. penyiar dulu. Gua nge-host nge-MC pertama kali seumur hidup gua adalah nge-MC My Chemical Romance. Yang gua nggak tahu itu band apaan. Asli. Ini band apaan sih gua? Lu gimana ngebawanya Umbul? Kan biasanya lu bicara di cuma mic doang gitu ya, nggak ada penonton, tiba-tiba lu bikin aja. Gue nanya Jimmy terus, belajar itu. dari Jimmy. MC gimana sih, Pren? Gitu-gitu. Udah, acaranya, Pren, anggap itu penonton di depan lu celaan lu aja, gitu-gitu aja. Jadi Jimmy tuh ngasih tau gue gitu, oke. Lalu celah-celah itu. Gue ikutin lu aja, gue bilang gitu. Iya. Ya sekarang pas gue nonton My Chemical Romance, waktu itu dari Om Adri Subono yang ngasih ini. Melanie hubungin, lo mau jadi MC My Chemical Romance, oke. Gue googling, Google udah ada itu. Oh ini band ini ternyata yang nyanyi lagu ini gini-gini. Apa parade lah gitu. Gue googling, ini band apaan sih, Pren? Udah pokoknya band zaman sekarang lah katanya. Jadi pas gue nge-MC pun, wah ya udah, bablak nyablak-nyablaknya bodo amat. Nggak tahu tuh bandnya apa, bodo amat. Yang penting gua hadepin aja udah. Tapi boleh dibilang tahun itu dalam tanda kutip gue sama Jimmy berhasil. Dalam arti gini, kebanyakan orang kalau dengerin penyiar radio, ngobrolnya mereka skip, dengerin pengen lagunya banyak. Ya, betul. Di gua sama Jimmy terbalik. Om, jangan lagu mulu dong. Malah terbalik. Orang malah SMS apa-apa, jangan ngobrol mulu apa, muter lagu, pasti gitu kan? Iya, pasti itu. Kalau gua terbalik, Om jangan lagu mulu dong, ngobrol apa gitu. Itu malah jadi orang. Malah jadi ini. Apa tuh Umbul yang bikin orang jadi mikiran, Jim kok orang malah senang kita ngobrol ya? Kira-kira obrolan apa tuh waktu itu tuh? Mungkin belum ada penyiar radio yang ngobrol segoblok gue berdua dia gitu. Semua penyiar radio tuh boleh dibilang pada saat itu tipikalnya sama. Template semua. Sedangkan gue ngobrolin dari, lu tadi gue anjing, Pren, gue naik metro mini sangkain copet gue. Anjing kok bisa? Ya muka gue begini, Pren. Dia ngobrolnya gitu. Iya, tapi itu ada KPI nggak sih di zaman dulu tuh? Ada, tapi gue awal-awal kita selalu keceplosan ngomong anjing, peler. Gitu-gitu itu kan bahasa-bahasa kita banget tuh. Lama-lama kita udah mulai tahu, 1-2 bulan ini sering banget gue diomelin. Nanti dibawain mulu dong produser. Iya, tadi udah bagus tuh gini-gini tapi ngomong kasar. Oh iya, padahal kagak kasar itu anjing. Itu kan anjingnya dalam arti memuji. Memuji benar. Gitu lah, misalkan lagunya Gigi keluar nih, anjing keren Gigi. Iya, Memuji gitu. ngebanggain kita Ngebanggain, tuh dengan cara kita. Iya, waktu itu seperti itu. Jadi obrolan gue sama dia tuh mungkin nggak didengar di radio lain, nggak ada yang kayak gitu. Jadi gue ngacak sengablak-ngablaknya. Gue datang-datang, kenapa lu? Habis duit gue, kenapa emang? Kalah judi gue kemarin, Pren. Gitu-gitu, obrolan itu penyiar. Dan kita kayak ngobrol, kita nggak peduli lagu harus kapan diputer. Tapi lu ceng-ceng juga nggak tuh lagu-lagu yang misalnya emang tuh bukan lu banget, Wih, pasti sering kan tuh, ya kan? Ya sebelumnya Salah satu siapa tuh kira-kira yang ini lagu ngehe nih. Sebelumnya mau minta maaf sebesar-besarnya pada sahabat gue Rian The Massive. Ya kan? Karena pada Kenapa, saat Om? itu pas lagi muter The Massive, Jimmy sih bukan gue Yan. Lagu apaan sih ini, Pren, kagak enak tuker. Awal-awal tuh. Ini Just Another Radiohead band ini. Tapi lagi diputer on air. lagunya. Iya. Tuker. Puter apaan? The Cure. Terus produser ngamuk gak? Ya jadi lucu tapinya kan. Tadinya mau ngamuk, ternyata yang SMS banyak ketawa semua. Wah, semua ketawa semuanya. Jadi ada produser mau marah juga. Bagus deh ininya, rating gitu. Nggak jadi gitu. Kadang-kadang gitu ya, kita nggak pikirin ya kan. Niatnya cuma iseng doang, tapi jadi bagus. Akhirnya hal kayak gitu cuma ada di Jimbul waktu itu. 2006 sampai 2012. 2012 gue di Trax. Itu belum merit ya? Merit kedua pernah. Oh, itu merit kedua ya? Itu berarti di 2006. 2006 gua 2006 itu gua akhirnya setelah gua bekerja, akhirnya gua memutuskan diri, memberanikan diri untuk melamar almarhum. Pas lagi bekerja ya? Pas lagi kerja di Trax FM. Oke. Itu gua baru kerja mungkin 6 bulan 7 bulan. Tapi itu Superglad juga lagi oke-okenya tuh. Lagi oke-okenya. Superglad lagi Ada jaya-jayanya almarhum gara-gara lagu 1 juga keluar ya, 2006. satu tuh, Ya. salah satu pertanyaan gue juga nanti tapi ya. Kenapa lagu 1 itu tuh? Tunggu style mulu sama anak-anak tuh. Yoi. Itu di era itu juga di Upstairs dan Superglad salah satu band yang sering main di pensi-pensi. Mungkin pihak MRA waktu itu melihatnya juga dari angle itu. Dalam arti, wah mereka lagi digandrungin remaja masa kini. Youth of Today lagi pada suka di Upstairs dan Superglad kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya gue sama Jimmy lah dijadikan penyiar radio. Kemungkinan ada Ada salah satunya Ya. dari situ mereka mengambil Om Bul ya? Betul.
Nah 2006 pas akhirnya gue ngelamar almarhum, udah gue nikah, siaran di radio itu sampai 2000 sebenarnya gue siaran sampai 2012, cuman almarhum meninggal 2010. 2010, benar. Tapi gue masih siaran 2011 dan 2012 gue masih siaran. Masih siaran di Trax tuh. Ya, berhenti siaran itu pas gue jadi hostnya TV One, radio show. Oh iya, radio show, benar. Itu gue mulai berhenti siaran. Karena mungkin pada saat itu juga rating gue sama Jimmy berturun. Itu Ombul, lu yang memberhentikan atau memang udah deh kayak gue kita harus cabut lagi nih Jim nih, cara yang baru? Ada pemikiran itu. Awalnya gue dipecah sama Jimmy. Jimmy jadi siaran malam, gue jadi siaran sore. Gitu. Terus ditukar, gue jadi siaran malam, Jimmy siaran sore. Jadi udah nggak Jimmy lagi. Udah nggak ketemu. Gue dari sini kayak merasa kayak wah udah mulai anak bawang nih kita. Iya. Gitu kan. Udah mulai terbuang nih. Tiba-tiba gue jadi host radio show ditawarin. Wah ini lebih prime time, lagi hype-hype-nya dan segala macem. Jam siaran gue waktu itu selalu bentrok dengan radio show. Jadi gue siaran Club Sky. Club Sky ya. Club Sky itu jam 10 sampai jam 12 malam. Radio show jam 9 sampai jam 11. Yes. Jadi akhirnya bentrok, gue harus milih. Oh. Gitu. Apa kadang-kadang begini Ombul. Di usia kita nih kan, usia gue nih ya. Ketika ada suatu hal pekerjaan nih, pasti pilih-pilih nih. Pilih yang kayak ada yang pilih red. Ya pasti tuh ada yang pilih pendapatan, ada yang pilih emang karena kemauan. Tapi kemauan dapetnya kecil. Ya. Gimana lu Ombul bisa akhirnya memilih? Udah gue nggak salah pilih nih. Awalnya kalau gue mah pendapatan sih. Nggak bisa dipungkirin tuh Good day cuy pendapatan televisi. Nggak bisa dipungkirin ya. 1 minggu dari, nggak seminggu cuy. 3 hari gaji gue di radio show itu 1 bulan gaji gue di Trax FM. Lo bayangin gimana kayaknya Raffi Ahmad kan berarti kan sekarang kan? Nggak, gue nggak bayangin dah dong. Nggak nyampe atau ya. Atau Andre Taulani atau Kang Sule dan segala macam. Nah, Gue aja yang gembel waktu itu dibayar gue buka nih ya 2,5 juta se-episode radio show. 2008 ya? 2011. Sorry. 2010-an ya benar. Ya. Setiap hari radio show syuting, Senin ketemu Jumat. Yoi, konser mulu 5 hari, berarti gaji gue 12,5 juta seminggu. Ya kan? Cabut lah, gue juga begitu mah. Tapi lu masih satu inian Ombul, masih satu profesi ya kan? Iya, ya kan? host juga dan acara musik juga. Cuma bedanya nih gak ada penonton, ada penonton. Kalau waktu gue di radio, let's say separohnya dari itu ya kan, separohnya dari seminggu loh. Nah, gue harus memilih ketika gue siaran radio jam 10 ke 12 atau radio show 9 ke 11. Radio show? Ya mau nggak mau kan? Iyalah, gue Ya langsung kan? ngomong gue. Dapur lebih ngebul. Yoi, Gitu. tak kabur kita Ombul. Akhirnya gue mau nggak mau mengundurkan diri dari Trax. Gue bilang gue mau siaran, gue masih tetap pengen siaran tapi nggak usah di jam ini. Akhirnya waktu pas radio show, gue tetap siaran di Trax hanya sebagai penyiar reguler. Siaran siang-siang, sore. siang pagi, siang ke sore gitu-gitu yang memang siaran yang memang cuma muterin lagu doang. Iya. Nggak ada talk show-nya, nggak ada apa-apa. Itu gue jalanin Trax lagi dulu namanya. Mana enak Ombul begitu ya? Ya udah daripada bengong juga kan. Siang Iya gue sih. siaran radio, nunggu sampai sore. Sore gue nongkrong di Kuningan, nunggu radio show malam. Nah Ombul, itu lu nge-host juga, ya kan? Penyiar juga, penulis lagu juga, ngeband juga. Apa lu antepin tuh? Hah? Ya kan? Ini antara kalau gue bilang, kalau dia bilang lu maruk lo ngambil ini juga nge-host juga ya bilang kagak ada. Lu Ombul lu gimana mecahnya Ombul? Karena menurut gue orang yang bisa menulis lagu itu, nian gue Ombul ya. Dia kalau nggak suka baca, ya kan, suka nonton, sama suka dengerin. Nah lu antara itu atau lu punya versi sendiri tuh? Gue gini, lagu. semua itu sebenarnya satu benang merah cuy. Waktu gue siaran di radio, gue nggak tahu band-band yang gue boleh dibilang terpaku sama band-band yang gue suka. Band punk, band metal, band hardcore apa aja yang gue dengerin di rumah. Gitu. Ketika gue siaran radio, mau nggak mau gue harus tahu Sondre Lerche, gue harus tahu King of Convenience, ya kan. Gue akhirnya tahu nggak tahu. apa pokoknya band-band yang memang diputar oleh Airplay Radio. Oke. Begitupun band-band Indonesia. Gitu. Akhirnya mau nggak mau lu dapet referensi luas, lebih luas lagi referensi lu. Terus udah gitu, yang tadi gue selalu judge a book by its cover. Misalkan gue menilai seorang Arman Maulana itu, sombong nih artis besar gini-gini. Ternyata pas gue interview seorang Arman Maulana, anjing itu sopannya asli, baik, humble, asli luar biasa deh. Berarti posisinya kayak gue ya? Ya kan? Ini cocoknya kayak Arman Maulana dulu, ya kan? Ini Buluk. Ya kan? Pikiran gue, wah Nombul mau nggak ya ngobrol sama gue? Artinya bener, coy.
Nah akhirnya gue dari situ berkaca. Dari situ gue berkaca, gue berarti nggak boleh pelit sama hal-hal berbagi. Apapun itu. Akhirnya dari semua itu nyambung. Gue bikin lagu. Ternyata ada kan gue malam suka ada bukan malam, pas siaran suka ada acara curhat. Om, gue sama cewek gue gini. Itu tuh jadi bahan lagu. Kayak gitu. Jadi bahan lagu. Bener murni seniman ya. Gitu. Ya kan mereka biasanya seniman gitu kan, kalau yang gue tahu dia membuat karena berdasarkan apa yang keresahan dia kan. Betul. Nah, kan kita seniman juga nggak akan resah terus. Betul. Ya kan? Nah, tapi kita bisa mendengarkan keresahan orang gitu. Nah, kita interpretasikan tuh. Interpretasikan kayak lirik lagu, kayak Mengkhianati Cinta lagunya si Superglad. Gue diduain nih Om Buluk nih, gila cewek gue gini. Lu jelek kali gua gitu segala macam. Ya akhirnya jadi lagu. Tapi lu Om Buluk kalau bikin lagu itu emang dasarnya apakah ada treatment atau ada pattern tersendiri nih? Akhirnya ya ini tulisannya Buluk banget udah. Jujur gue kalau nulis kata-kata atau beberapa kata-kata kalimat itu gue terinspirasi dari Iwan Fals. Wah, sederhana kena ini itu. apa nih? Ngerem kayaknya. Gerinda. Jadi gue dari kata-katanya Om Iwan, kayak misalkan Nona. Om Iwan selalu pakai bahasa Nona tuh. Nona, ya. Maafkan aku. Akhirnya gue pakai kata cewek itu, gue ganti menjadi Nona. Hey Nona, marilah berdansa. Hey Nona, malamku memanggilmu. Nah, kata-kata tak itu selalu dipakai oleh Iwan Fals. Kalau slang pasti enggak. Enggak kerasa kayak gitu. Enggak tahu tuh slang. Tapi kalau Iwan tak mungkin, nah kayak gitu. Tak bisa. Nah. Dari situ tuh akhirnya lu ambil ya? Akhirnya gue ambil emang lebih ke situ lah. Terus gue tipikal orang yang nulis lirik pasti gampang dimengerti. Gue bukan tipikal orang yang nulis lirik susah dimengerti. Kelihatan dari mulai dia jadi penyiar. Ada orang yang bikin lirik susah dimengerti kan. Let's say Pure Saturday kita dengerin kosong. Ya kan? Maknanya. Coba untuk ulangi apa yang terjadi, akankah datang lagi semua yang pernah terlalui. Wah, apa artinya ya kayak gitu. Banyak artinya. Ya, jadi gua nggak kayak gitu. Gua orang baca lirik gua pasti ngerti. Pasti langsung kayak setengah jiwa ini tertuju untukmu, separuh jiwa ini tercipta. Emang pasti ngerti orang. Langsung satu frekuensi ya. Ya, jadi akhirnya gue tipikal yang nulis kayak gitu. Tapi gue juga ngelihat dari tulisan teman-teman gue yang menurut gue jenius. Tulisannya Jimmy, Eka Anas, Aryan. Mereka kalau nulis lirik, buat gue tuh mereka adalah penulis-penulis jenius yang ketika lirik menjadi sebuah lirik pintar buat gue. Ya, itu tuh. Anjing bisa ada kata-kata ini. Gue ngeliatin lirik Aryan dari zaman Pupen gitu. Atur aku dalam semua, atur aku kan macam. Terus akhirnya di cover, anjing ini Aryan jenius banget bikin lirik atur aku. Gue ngeliat Jimmy bisa membuat Matraman. Ya kan Matraman. Demi Mistar yang ada aja sampai penggaris plan lo tulis juga nih garisan. Cuma gara-gara temennya doang nungguin perempuannya ya. Iya gitu. Dulu gue di buku plan 1 juta kamus lengkap bahasa Indonesia segini tebelnya nih. Itu lu baca. Gue nyari arti ini apa ya. Arti ini apa? Oh ini bahasa ininya. Jadi gue pakai. Berarti lu emang bener-bener segitu niatnya Om Bul ya? Untuk cari bahasa yang kira-kira nggak lazim. Iya, tapi sampai segitu niatnya. Padahal zaman sekarang KBBI udah ada nih. Iya ya kan? Itu orang masih males loh, Mbul. Gue masih nih ya, sampai sekarang. Lo sekarang kalau dengerin band gue yang baru, Kausa. Itu gue bikin lirik yang memang 180 derajat berbeda dengan Superglad. Kausa tuh lebih puitis, baku dan segala macam. Itu dari KBBI gue liatnya. Judulnya Masigul Galabah kayak gitu. Artinya ternyata kesedihan yang mendalam. Jadi gue gue cari di Google sekarang. Kata lain dari sedih keluar ini. Kata lain dari sedih yang menyakitkan. Masigul. Anjing apaan nih Masigul gitu. Bahasa Arab kali. Pas gue klik ternyata nggak KBBI. Oh. Gitu. Masigul bisa diartikan juga dengan galabah. Galabah itu menyakitkan dan tersakiti. Wah anjing, Masigul Galabah. Gue bikin kayak gitu-gitu. Gitu. Ya kan, yang kita nggak dapet dan kita nggak tahu bahkan. Jadi gue juga googling. Sekarang kan enak tinggal di laptop cari. Kalau dulu gue mesti HP, waktu-waktu baca. Waduh. Gitu. Sampai nama Kausa aja dulu gue pakai di lirik lagunya Waiting Room. Kausa, penyebab terjadinya suatu kejadian. Oke nih. Gitu. Gue jadiin lagu tuh judulnya Kausa di Waiting Room. Pas gue bikin band, gue pakai nama Kausa, seru itu. Gitu. Itu lu bikin Kausa tadi bicara Kausa. Superglad itu udah mantep Om Bul. Ini apakah Om Bul ini adalah orang yang nggak pernah terasa cukup dan terasa terpuas dengan hal musik gitu? Akhirnya lu membuat Kausa.
Kausa tuh sebenarnya sisi kedua gua di Superglad. Dalam arti gini, ada beberapa lagu yang pengen gua ungkapkan lewat Superglad, tapi ternyata terlalu berat, terlalu gelap. Gitu. Apakah itu nggak bisa ditaruh di Superglad atau apa? Ada emang, yaudah kawan-kawan nggak suka juga atau? Nggak bisa ditaruh dari liriknya yang terlalu dalam. Kayak misalkan Pilar. Pilar itu bercerita tentang kita yang kehilangan agama. Nah, nggak mungkin gue taruh di Superglad, band yang fun. Band yang ceria, lirik cinta. Berarti semua sesuai dengan reason tertentu boleh. Akhirnya lo alihkan ke situ. Gue alihkan ke Kausa, dan akhirnya ke Kausa juga karena ketemunya personilnya adalah anak Garpu Somai semua. Gitu kan. Salah satunya nih, teman-teman Semarang, friend. Ya kan, intinya anak drummernya, basisnya, gitarisnya mereka pendengar-pendengar Garpu Somai, anak-anak metal semua. Mau nggak mau gue bilang ya udah kita bikin metal aja deh. Tapi karena gue juga suka sama musik metal yang gue suka, jadi masukan dari mereka, masukan dari gue dijadiin satu, jadi si Kausa. Gitu. Nah, berarti lu suka ini nggak, Bul? Om, apa namanya? Kan kalau kita ada nama sisi idealisnya ya, Om ya. Ya kan, apalagi jiwa-jiwa muda. Udah begini aja udah mantep. Gimana cara lu bisa merefresh diri lu dengan ini karya lu tapi bisa dijadikan satu, teman-teman? Ayo main bareng-bareng. Di sini satu band ini Kausa, Superglad. Waktu gue bikin Kausa itu, jujur gue lagi boring sama Superglad. Gue lagi nggak tahu Superglad mau dibawa kemana kalau kata Armada ya. Gitu. Mau dibawa kemana? Gitu. Punya dasarnya gitu. Ya. Jadi, kayak buntu, stagnan si Superglad. Ngerilis ini biasa aja, ngerilis ini biasa. Sampai akhirnya gue memutuskan waktu pas gue menghilang dari dunia kehidupan, adalah gue nggak mau ngeband, gue nggak mau nge-host, gue pengen jadi orang yang manusia biasa dalam tanda kutip, jadi normal-normal standar aja. Berarti salah satu terjadinya di Superglad itu yang membuat lo cabut? Ya, sampai akhirnya ketika gue memutuskan untuk berhenti, nggak mau berkarya, ya udah gue nggak dengerin musik sama sekali. Gue nggak tahu siapa Jason Ranti, gue nggak tahu Danila sudah sebesar itu, gue nggak tahu. Nah, Om, dengan jiwa lo yang haus dengan pembuat, lo bisa memberhentikan jenuh, jenuh, masalah kehidupan, masalah pribadi, wah masalah finansial semuanya. Gue udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karya gue malah jadi buntu. Lo kalau dengerin album Superglad yang Terangkan Dunia, itu sebenarnya albumnya adalah Gelapkan Dunia itu. Karena gelap-gelap banget itu. Mengerjakan album itu bener-bener nggak pakai hati. Jadi bener-bener, aduh, gue udah males banget karena apa namanya, permasalahan dari luar, pribadi, segala macam semua masuk, jadi gue nggak konsen pas bikin album. Oh, berarti lu bikin cuma karena yaudah dia timelinenya buat bikin. Iya, emang timeline doang. Nah, ketika gue jenuh sama Superglad dan akhirnya gue memutuskan untuk nggak aktif di musik, gue ketemu basisnya Kausa. Gitu, yang akhirnya dia maksa gue juga ngeband lagi yuk gitu, si Danar tuh. Oke, yang ketemu di host Slang ya? Ya. Terus ya udah, gue ngeband, bikin Kausa, gue malah dapetin semangat baru nih. Asik juga ya gitu. Ketemu sama dia nih? Ketemu. Baru tuh kebangun lagi tuh jiwa-jiwa buluk yang dulu ya? Gue ada lagu nih, berdua doang tuh dulu. Gue ada lagu, gue ada lagu rekam. Jadi rekam pakai drum mesin. Rekam berdua dulu, sampai akhirnya gue memutuskan kita bikin band aja yuk, cari 2 orang personil lagi nih. Itu gitu. akhirnya memutusin? Memutuskan cari 2 orang personil lagi, dapatlah si drummer dan si gitaris. Oh. Jadi Kausa berdiri, bikin video klip, Superglad belum tahu kalau gue udah balik di musik. Udah rilis tuh Wacana dan Rencana featuring Ed Syahrani. Itu emang lu nggak ngopen? Emang gue nggak ngopen. Justru Giok awal pertama kali ngelihat video klipnya di YouTube. Rame dong tuh. Nongol nih dia. Rame dong. Gitar gue pakai Radix. Udah disponsorin Radix lagi nih. Gitu. Waduh. Ditelepon lah Mas Toin yang punya Radix. Mas, Buluk udah balik. Iya nih gini-gini. Kita pengen ketemu dong. Udah. Ketemu sama Superglad. Gue bilang ya udah gue mau balik lagi. Yuk kita coba-coba bikin lagu deh gitu segala macem. Jadilah Kembali. Ya. Lagu Kembali itu. Siap Superglad di mana main ada Om Bul di situ lagi, Kausa lagi. Nempel tuh Kausa tuh. Nah, gue daripada bingung promonya, gue punya 2 band, ya kan. Jadi pas di saat mau sebelum pandemi kemarin, gue bikin tour tuh Superglad versus Kausa. Gitu. Turnya band pembuka, band lokal 2, habis itu band ketiga Kausa, band keempat kelima band lokal lagi, baru band terakhir closing Superglad. Nah, Om Bul, genre-nya udah beda Om Bul. Ya dong. Lu gimana tuh merefresh diri lu dengan di Kausa yang keras secara musik, secara ini aneh kan? Itu lu gimana bisa membedakan dan bisa akhirnya menulis ini Kausa nih yang angker gitu?
Kausa tuh kan sebenarnya karakter gua yang bukan gua. Superglad di atas panggung, gua sama di bawah panggung sama. Sama. Kausa gua di atas panggung, nggak ada gua sama sekali, nggak pernah senyum jarang, galak dan segala macam. Serem banget teman di videonya udah serem. Masalah teknis bisa diatasin. Gampang lah teknis senar gitar dan segala macam tuh gampang. Teknis tenggorokan juga gampang. Serius Om Bul? Gampang. Justru gue malah mikirnya, anjir, Om Bul skillnya oke juga ya. Sampai suaranya bisa begitu, Bren. Bener metal banget. Maksudnya kalau di Kausa, gua semuanya teknis. Dalam arti, lo nge-growl, lo pakai diafragma yang cuma gitu doang segala macam. Jadi powernya pun Cuma keluar. kalau misalnya kata diafragma dimainin sama dia, itu suara perut gitu ya, napas perut. Kalau misalnya salah-salah kan bisa beresiko Om Bul. Ya, untungnya. Apalagi lo live. Untungnya gua nggak salah, alhamdulillah. Iya, Bren, itu bahaya itu. Gitu, Kalau jadi- salah-salah bisa suara bisa hilang. Nah, salah tuh kalau misalnya lu keluarin dari tenggorokan. Nah, gua ada beberapa yang keluar tenggorokan, ada yang beberapa keluarin. Jadi gua tahu porsinya. Gua tahu porsinya. Part ini gua harus tenggorokan, power. Oh. Part ini gua harus tarik kayak gitu-gitu. Jadi gua tahu kayak misalkan jangan tuh gua tahan. Pas misal hantam gua pakai di tengah, hantam kayak gitu-gitu. Nah, pas balik lagi ke perut misalkan ini perut lagi. Jadi ada porsinya, nggak hajar tenggorokan Anjir, mulu. capek banget itu. Teknis masih aman, Long. Yang nggak aman tuh mood kalau manggung berdua gitu. Mood gua dari marah-marah, cuman ada jedah 2 band, gua harus fun. Gitu. Nah, itu gua akalinnya ya setelah Kausa manggung kan masih ada 2 band. Gua ke manajer gua ngomong, kunci mobil, gua ke mobil. Itu gua di mobil nonton Mr. Bean, nonton Warkop, nonton apa tuh yang apa dikerjain tuh Just for Love. Berarti dulu nonton lucu-lucu dulu ya buat Iya, ngebangun tuh. supaya gua senyum untuk gua naik ke Superglad senyum. Buat ngelatih Gitu. kotak emosi, Pren. Karena lu mindset lu dirubah waktu di Kausa. Gue jadi orang yang bukan gua. Itu yang ngebentuk pengen lu seperti itu teman-teman kah atau memang diri lu sendiri? Gue sendiri. Gue nggak mau punya band 2 karakter nggak sama. sama. Kalau jenis musik berbeda, banyak lah. Stevie dengan Backbone dan Ya. Death Squad berbeda. Beda. Jimmy dengan Upstairs dan Morfem Beda. berbeda jenis musiknya dan segala macam. Tapi kalau Stevie kan nggak nyanyi, Jimmy kan nyanyi. Nah, cuman cara bernyanyinya mungkin kalau Jimmy, Morfem dan Upstairs masih dengan karakter vokal yang sama. Kelihatan banget masih ini Om Jim Gitu. nih udah. Nah, gua di Kausa dan di Superglad pengen bener-bener sampai sifatnya pun gue bedain. Anjir. Gitu. Jadi gua harus Semua punya sifatnya tuh. sampai sifatnya. Jadi kalau manggung sama Kausa, kalau gue manggung, sorry friend kalau gue nggak negor ya. Emang tuh karakter lagi gue bangun gitu. Lu mau panggil Om Buluk nggak akan gue, nggak akan gitu gue. Itu sekonsisten itu Om Bul. Ya, Wah, yo terserah lu mau ngomong apa, lu orang mau ngomong apa terserah deh. kan nggak lucu. Muka lu udah dibalurin darah-darahan. Iya. Tiba-tiba, weh, apa kabar cuy? Kagak lucu lu kan gitu. Oh, Lu harus cool. Wah, anjrit. Berarti dari bawah juga udah nggak bukan Udah, main-main iya. lagi. Dan Kausa itu boleh dibilang lebih nyantai dalam arti dateng, main, jebret, balik. Anjrit. Ini gue balik kenyamanan berarti nih. Ya kan karena di Superglad bener-bener buluk banget, ya kan? Yang di sini gue bikin loh katanya bukan banget buluk. Padahal kita dalam berkarya pasti nyarinya namanya kenyamanan dalam berkarya. Walaupun kita tidak boleh untuk posisi nyaman Om Bul ya. Gimana lu bisa nyamanin diri lu? Jadi nih, gue bisa di sini. Awalnya nih, gue malah pertama kali di Kausa, keluar gue pakai topeng terus. Kayak Slipknot gitu dah. Gitu, di topeng Ini namanya. merahasiakan atau biar teman-teman memang Supaya gue nggak mau penggemarnya Superglad yang dalam tanda kutip bukannya sombong, penggemar gua jadi suka Kausa karena ada gua. ya Gitu. bukan karena Supergladnya. Ketika akhirnya gue udah memutuskan kalau misalnya Kausa ternyata udah punya fanbase sendiri yang nggak tahu itu gue. Serius Om Bul? Ya akhirnya gue memutuskan diri pas di launchingnya Kausa album pertama, Baru gue apa? buka topeng. Serius? Gitu. Iya. Baru teman-teman tahu Baru, tuh. anjing lu ternyata gitu. Dan itu semua teman-teman media orang Iya, baru tahu Kausa tuh. itu gua. Gitu. Sebegitunya loh ya Om Bul ya. Akhirnya pas gua coba sekarang ini ngomongin bicara nyaman. Keduanya? Keduanya nyaman. Dalam Oke. arti gini, gua tinggal bermain sandiwara dengan Kausa. Nyaman di di keadaan sekarang atau di pas dulu tuh? Kalau lo bisa bilang nyaman sekarang. Nyaman antara Kausa sama Superglad apa nyaman Iya. gimana nih? Nyaman antara nyaman di keduanya tuh. Ya. Lo akhirnya bilang nyaman nih gue sekarang gitu. Dari dulu sih gua tuh pas Kan bikin Superglad masalah tuh. ya. Akhirnya lu bisa menyatukan antara Superglad versus Ya, Kausa. nyamannya dalam arti gini, gue dapat ilmu banyak dari teman-teman gue di Kausa yang tidak dilakukan oleh teman-teman di Superglad. Oh, oke. Nah, jadi kasarnya gini, dua-duanya saling timbal ilmu.
proses rekaman, proses kreatif, proses bikin nada, teman-teman Kausa lebih muda, lebih fresh, lebih banyak referensi yang ternyata bikin gua nganga, anjing iya juga ya gitu. Oh, berarti saling. Ya, teman-teman di Kausa ngelihat panggung Superglad, tuh lu lihat kalau di atas panggung. Kayak Gio, kayak Akbar, cool, being a rockstar, pen. Oh iya. Gitu. Mereka kan masih malu-malu kucing. Motivasi. Ya kan? Nah, awalnya Kausa boleh dibilang secara rekaman keren, skillful semua, jago-jago. Cuma di atas panggung kaku. Oh, anjir. Gua doang yang luwes gitu. Nah, lu gimana nge-treat itu? Ya udah, lu tonton ini, lu lihat Superglad manggung, lu kayak gini-gini. Nyapa penonton dan segala macam. Lu bikin karakter lu sendiri sebagai gitaris, lu bikin look-nya, image lu kayak gimana, lu basis mau kayak gimana, drummer mau kayak gimana. Itu gua Lu ilmu pikirin yang itu di semua Superglad gua keluarin ke Kausa. Buset. Makanya lihat Kausa basisnya jenggotan, selalu pakai topi pork pie, Ya. kemejaan terus. Itu karakter yang dibangun. Yes. Gitarisnya gimbal Sean Burry Napalm Death, pakai flanel, jaket vest dan segala macam. Yes. Itu drummernya dengan misfit ke depan. Gua bikin karakter itu. Itu lu memikirkan itu, Om Bul? Itu emang lu yang nge-treat mereka pada akhirnya mereka mau, atau memang akhirnya mereka pengen jadi seperti itu cuman mereka belum bisa aja atau belum tahu bahkan? Gue tanya dulu, kayak misalkan, Long, lu kalau dandan demennya kayak gimana gitu. Gue demennya gini, nyaman lu kayak gini. Oke. Kalau lu kesini masih, gue kasih gambar nih. Ya. Lu kalau dandan kayak gini nyaman gak nih? Wah asik nih. Nah oke, berarti gue gini nih ya gitu. Lu modalin tuh, Om Bul? Ya, karena gitaris gue dari Jombang cuy. Dia kan dengerinnya Dream Theater, sepatunya Diadora gitu. Wah anjir lu kalau manggung pakai Diadora, bukannya menjelekkan Diadora ya, nggak metal maksudnya gitu. Anjing, lu jadi kayak band Jawa gini bukan ini band jamet-jamet gitu kan. Cok, ganti cok dandananmu. Piye? Ganti deh. Apa kek? Aku ada sepatu Macbeth loh. Nah, Macbeth boleh lu pakai tuh. Jangan ini, jangan. Itu lu nemuinnya di mana, Om Bul? Dia tuh lu main ke mana? Fafa itu gitaris yang buat gue jagonya nauzubillah. Kerjaannya cuma di kamar ngulik, dengerin lagu, ngulik, main gitar, ngulik. Sehari tuh 24 jam, dia 23 jam setengah main gitar. Setengah jamnya tidur. Dia di rumah aja bisa ketemu Om Bul tuh gimana ceritanya? Gue dikenalin sama yang punya Radix. Oh. Ini ada gitaris Edan loh ini, kata gitu. Masih muda, jago banget. Gitu. Pas gue, anjing ya juga nih. Gue tawarin, kamu mau ngeband nggak? Boleh. Lagunya apa? Kayak gini-gini. Metal yo. Ayo gitu-gitu udah. Tapi memang akhirnya gue nemuin setiap kali gue bikin nada dan segala macem, kita ngomongin musik nih. Bek, Cok, aku ada nada kayak gini. Standar banget sih, Cok. Asu. Kalau nggak standar gimana? Iki kesini loh, bisa miring gini, ini bisa miring gini. Ah ya gitu-gitu. Karena gue kan nggak sekolah, nggak les. Dia les. Oh, dia emang biasa ke sekolah ya? Ngomongnya, Cok, iki yang ini gini, yang ini diminis. Yang ini pentatonis saja. Yang mana diminis, yang mana pentatonis gue nggak tahu. Lu carain pakai tangan. Ini loh, tonononet, itu. Oke, sip. Jadi Beda lapangan. nah itu gue terapkan di Superglad yang dimana kalau Superglad latihan studio, giok standar dengan minuman, main dari mana? Ikutin gue aja. Oke. Gitu. Ah, Om Bul. Ya. Dapat dari orang Indonesia katanya nih. Wah, ini Titipan. gue bukan anti whisky ya, cuman memang gue udah berhenti aja gitu. Maksudnya dengan temen yang masih minum atau apapun itu, gue masih nongkrong. Nah, basis gue gimana nggak minum tiap hari giok tuh? Tuang dulu nih, air kedamaian nih. Ngomong dari sini udah diludah mulu nih. Jadi gue bukan berarti yang anti, wah temen lu minum terus gue langsung, udahlah berhenti lah. Nggak gitu gue aja. Gue pengen segitu tadi sebenarnya. Pengen Dulu gitu gue tadi tuh. Anak juga tahu, Long kan Om Bul udah nggak minum. Ih makanya gimana ya? Anak pengen naruh di sini Om Bul nih. Ntar gimana? Gua berani, Ini produk lokal nih. Lokal Om Bul Semarang. Cakep. Kawan. Wah, berarti Mau bantu-bantu ya boleh deh kita deh. yo ini apa namanya dom whisky? Dom whisky. Ada di gin ya. Kamsia Dom. Thank you Dom. Wah, walaupun gua nggak minum, gua bantu support aja lah. Nah. Nih, ada gin. Wah, kalau kata Banyak Om Bul modelnya dia. apa lagunya Kiss, It's Called Gin Time Again. Anjing. Oke Om Bul. Ya, Tadi kita bicara masalah Long, gua akhirnya bisa gue sebut. Tadi kita ngobrol bahasanya Om Bul bisa bilang, Long lu udah nggak usah pakai mata. Gimana gue bisa? Kan kita lihat secara langsung pakai mata. Ya. Tapi melihat pakai hati. Itu gimana Om Bul? Nah, Logikanya tadi tuh Om Bul pernah bilang, lu di saat ditabrak, ya kan, mobil lu lecet, lu orang yang marah-marah, atau lu orang yang gurutu, atau lu orang ya udah alhamdulillah. Karena gini, kalau lu tanya itu gimana susah. Karena susahnya gini,
itu nggak bisa kita pakemin dalam arti, wah gue mau berubah, gue harus begini. Itu berarti masih pakai logika cuy. Walaupun kita udah niat. Iya, walaupun tapi nggak salah dong niat. Iya, nggak salah niat, nggak masalah. Ikhtiar nggak masalah. Cuman itu akan terjadi dengan sendirinya tanpa lu sadari ketika terjadi sesuatu sama lu. Let's say tiba-tiba lu udah niat berubah, sampai suatu saat akhirnya lu ditabrak, jebret, lu nggak marah tapi malah alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhanku, kalau segala macam. Apa namanya, lu bersyukur lah. Kejadian apa tuh Ombul yang bikin lu akhirnya udah leh, gue bersyukur ada pasrah aja. Itu kejadian apa Ombul yang bisa mengingatkan Ombul akhirnya untuk rilis? Awalnya gini, awalnya gue masih antara hati dan logika tuh mikir. Jadi kasarnya, misalkan ya, macet gitu, lu ngegerutu dulu. Iya, pasti tuh, udah pasti. Anjing, macet, goblok, gue lagi buru-buru lagi nih, tapi langsung astagfirullahaladzim. Ya, kayak gitu. Sebenarnya itu masih logika kan. Gitu. Kalau suatu saat akhirnya lu nemuin macet tapi lu nikmatin, tanpa lu sadar, gue kok nggak gerutu, kayak gitu. Iya tuh Ombul. Nah itu nggak tahu kapan bisa jadinya. Semua orang beda-beda. Gitu. Posisi apa yang membuat Ombul pada akhirnya, Ombul tadi bilang 2 tahun dari sekarang nih lo, gue udah bisa merilis itu. Ya, gue melakukan hal ini tadi gue bilang atas dasar learning by doing, semua atas dasar kesalahan gue selama gue hidup. Gue belajar dari kesalahan dan segala macam, itu masih logika. Tapi hati gue berubah itu karena bukan berarti gue sok wise ya, gitu. Bukan berarti gue sok bijaksana atau gimana. Tanpa sengaja gue melakukan hal yang ternyata kayak tadi, misalkan macet, gue malah fun, dengerin lagu gitu dan segala macam, kagak ngegerutu, ya kan. Ini rumah gua bocor, tiba-tiba kamar gua AC-nya bocor, jebret. Udah. Padahal abis gua rapiin tuh meja gua, ya kan. Wah, si disfugasi gua kena air kayak gitu segala macem. Waduh, kena air. Gitu. Tanpa sengaja anjing gua nggak marah-marah gitu. Nah, Ombul, berarti di mana keadaan lu di saat lu dapetin ini titik terendah gua nih. Akhirnya lu bisa bilang atau lo bisa merilis, ataukah lo melawan? Dalam keadaan seperti apa lo bisa sebut tuh titik terendah lo tuh? Titik terendah gua 16 Antimo dan 1 gelas Baygon. Titik terendah tuh dong. Dalam arti kayak lu sudah tidak punya harapan untuk hidup, lu sudah tidak ada orang yang bisa membantu, lu sudah tidak ada orang yang menyayangi lu. Lu itu nggak menyayangi, nggak ada kawan. Waktu itu Ombul hilang pada waktu pas Antimo segala macem itu pasti kan ya udah banyak yang kenal Ombul. Ya. Ya dong, dengan ketenaran Ombul. Ya. Kok Ombul bisa bilang seperti itu? Karena pada saat itu gue selalu berpikir bodoh dalam arti tadi juga banyak teman-teman yang bantu, nanti juga ada keluarga yang bantu, nanti juga ini segala macam. Mengandalkan orang lain, menyusahkan orang lain. Gitu. Jadi dari situ akhirnya pemikiran bodoh gue adalah udahlah gue mati aja deh, kayak gitu. Itu menurut Ombul adalah menyusahkan orang dan akhirnya lu pengen udah daya deh. Iya, mendingan gue mati aja deh kayak gitu. Sampai akhirnya ketika gue bangkit lagi nggak jadi mati ya kan, gitu. Jadi kayak apa ya, kayak bukan pembelajaran, kayak gue malah dapat tamparan, coy. Lah itu tamparan yang nampar gue banget tuh, gue selalu ingat omongan sahabat gue Denny Casmala. Lu belum entot lu, pakai bunuh diri lagi, goblok banget sih lu, kata dia gitu. Lu belum boleh mati lu, friend. Berarti lu masih ada yang harus lu jalanin dalam hidup, kata dia gitu. Semua teman-teman musisi jenguk gua di rumah sakit, Mas Bujana, Mas Dika ada band, Mas Rindra Pardi semua. Tuh gua masih apa tuh SMA gua tuh. Semuanya lah, hampir mereka jenguk, ngasih motivasi, ngasih ini segala macem. Udah, masih banyak orang yang sayang sama lu, kata gitu segala macam. Udah, tapi dari situ gua ya udahlah mencoba untuk second chance. Ketemu malaikat gak Ombul? Pas minum itu Ombul? Agak, boro-boro ketemu. Gue bangun-bangun tiba-tiba udah selang. Berarti pas di situ nggak ada malaikat yang datang, nggak ada ketemu apa-apa gitu ya? Nggak ada. Ya udah dari situ gue kayak apa ya? Ya udahlah gue coba deh kali aja dengan kehidupan yang baru gue bisa memulai sesuatu yang baru. Tapi ternyata juga ketika gue memulai kehidupan yang baru, gue malah memutuskan untuk gue nggak aktif lagi dah. Apapun itu gue nggak aktif lagi. Ya udah gue menghilang dari dunia hiburan sampai akhirnya di ujung-ujungnya kita hidup di dunia butuh makan. Pasti ya gue kan? benar. Dan akhirnya prinsip gue kalau gue nggak mau nyusahin orang itu, gue dulu numpang sama seseorang.
makan dari dia, ngerokok dari dia, semua ngandelin apa yang kalau gue nggak punya pendapatan sama sekali. Gitu. Mau makan nunggu segala macem. Jadi gue kayak aduh kok gue begini mulu gue ya gila. Hidup gue jadi kayak nyusahin orang terus nih gitu dan segala macem. Sampai akhirnya ya itu gue nge-MC turnya Slang. Ya. Gitu. Oke. Gitu. Diajak MC turnya Slang, dari situ kayak gue ini kali langkah titik awalnya gue nge-MC aja dulu deh. Tapi pada waktu itu kan gue tawar-tawaran sebelum pasti kan. Kalau nggak salah itu mau rilis lucunya album gini, ya? Long. Ya, lucunya gua kan nggak megang handphone sama sekali. Gua udah nggak mau nentuh dunia-dunia itu. Handphone pun gua nggak punya pada saat itu. Lucunya ada seorang IO, sahabat gua namanya Angel. Sesuai namanya, mungkin malaikat juga kali dia. Yang Angel, Mami, sehat Mami ya. Amin. Dia nyari gua itu kemana-mana nggak nemu-nemu. Dan ternyata dia niat banget nyari gua sampai dia dapat nomor om gua. Tapi emang sebelumnya udah kenal juga si Om? Agak kenal. Dari mana Cici Angel ketemu si Om? Tuh. Nah, Angel ini pokoknya nanya sana sini, entah dunia sempit apa gimana. Gua ada nih nomor omnya gitu. Gitu. Emang udah kodratnya kan? Iya udah. Om gue dikasih, saya Angel IO dari gini-gini mau ngajak kerja Buluk gini. Nggak, nomornya ada yang bisa dihubungin. Oh dia nggak punya nomor gini. Sampai om gue nelpon gue, kayak nelpon kakak gue. Lukman ada di situ nggak? Gitu. Namanya Lukman, gue di rumah kan. Ada nih kenapa? Coba gue ngomong kata kita. Nih ngomong gue, kenapa? Ada yang nyariin lu nih, Angel kata gitu. Mau ngantar kerjaan gini-gini, kerjaan apaan? Nge-MC katanya gini. Boleh gue kasih nomor siapa nih? Dia kasih nomor Tia aja deh kakak gue. Kasihlah nomor kakak gue, dia telepon disuruh ngobrol. Buluk kemana aja, bla bla bla. Lu bulan depan jalan yuk kita yuk, bla bla udah. Dari situ gue mikir daripada gue numpang, gue nggak punya, gue nyari kerjaan sana sini juga nggak bisa. Ya itu kan? yang bikin lo jadinya, udah deh gue balik lagi nih. Ya, akhirnya gue, ya deh gue nge-MC dulu aja deh. Nah, walaupun sebenarnya banyak juga tawaran-tawaran lain yang lu nggak mau dan nggak. Bukan nggak mau dan gue nggak tahu, gue nggak punya handphone. Pada saat Apa itu, yang Bul nggak mau cari tahu juga? nggak mau cari tahu juga. Gue nggak pernah buka YouTube, laptop, Google dan segala macam. Gue nggak tahu siapa Jason Ranti, lo bayangin aja dulu. Jadi awal pas gue balik, gue ini turnya Slang segala macam. Balik gue udah punya dapat rezeki kan. Wah lumayan deh segala macam. Gue beli handphone lah iseng gitu. Terus emang udah jalannya cuy. Semesta mendukung kalau kata Om Leo ya. Jadi waktu itu, nih belum pernah gue ceritain nih. Ada pameran di Ruang Rupa. Pameran di Ruang Rupa. Namanya apa gitu gue lupa, apa market gitu, pameran lukisan dan segala macem. Jaket gua dilukis sama temen gua, ada temen gua. Nah si temen gua ini dia ngelukis waktu turnya Slang. Gitu, dia ngelukis waktu turnya Slang, dia punya booth. Gue bilang, lukisin jaket gua dong, ntar kalau udah balik tur gue bawa ya jaketnya. Gitu. Gue kasih ke dia, ternyata dia pameran di Ruang Rupa. Di Good School. Hari terakhir, gue mesti ambil jaket itu karena gue mesti balik lagi. Gitu. Gue bilang, Bul, jaket gue ambil namanya Embul. Ya udah bang, gue masih di Ruang Rupa nih, kesini aja. Aduh, gue mau ke sono, gue malu, gue males. Ketemu anak-anak cuy, isi KJ semua kan gitu kan. Aduh, gue malas ya udahlah, gue udah ngumpet-ngumpet pakai hoodie, kucuk ambil jaket. Pas gue balik badan, set, Indra Ameng cuy, manajernya White Shoes. Buluk, rame dong, rame, mau astaga kemana? Duduk, udah. Ngumpul ngalor ngidur jadi nongkrong sampai tutup gua. Udah jam 2 pagi nih, gua mau balik. Gua balik ya, gua jauh balik nih soalnya. Ya udah, sampai ketemu lu kayak sehat-sehat. Oke. Tuk. Baru nyalain motor, cetrek. Buka pintu mobil masuk, cetrek. Om Leo. Anjing, lu kemana aja lu? Sini lu. Wah, pelukan lagi sama Om Leo. Ngobrol lagi sama Om Leo. Tiba-tiba gua cerita, Om Leo, kalau ada kerjaan ngapain aja lah gue, bantu-bantu buat pendapatan lagi kosong banget nih gue gini. Siap Brat, gue kasih kerjaan lo gitu. 2 hari kemudian Om Leo nelpon gue, ikut gue yuk, ngapain? Workshop kehidupan. Apaan tuh gue? Lu ikut aja gitu. Gue ikut tuh workshop kehidupan di Cibinong. Gue ingat banget di tempat-tempat bengkel 3 dan 4 tuh. Oh gini workshop. Oke, boleh Om Leo. Dikasih duit sama Om Leo. Ini duit lo apa? Enggak, ini ada duit transport emang bukan. Oke, jangan duit lu ya, gue bilang gitu. Gue gak mau lu gini-gini segala macam. Enggak ada Brat, udah. Tiba-tiba 1 hari kemudian di nelpon. Brat, lu masalah panggung katam dong, ngapain emang? Lampu lu katam, kabel-kabel lu katam, show director lu katam. Oke, lu jadi show dia. Apaan show dia ngapain lu? Gue bikin acara nih.
Miss King and Miss Queen. Oh. Gitu. Apaan tuh? Danila sama Jason Ranti featuring Iwan Fals. Wah, anjing, Iwan Fals. Yes. Ya, tapi lu nggak tahu Danila sama Jason. Danila gue tahu karena Danila sempat bantu Superglad dulu. Oke. Deal, yang penting gue ketemu Iwan Fals, nggak usah dibayar Om Le. Aduh tenang, ada duitnya lah, ini kan ada sponsornya dan segala macam. Oke, siap. Jason Ranti, siapa Om Le? Gue bilang gitu. Lu kagak tahu, gue nggak pernah buka YouTube dan segala macam selama menghilang ini. Gua googling, oh ini, oh dia punya, gue tahu ternyata JJ dulu punya band yang gue tahu. Oh dia solo sekarang, akhirnya gue tahu Jason Ranti. Udah, akhirnya gue ke rumahnya Iwan Fals di Lewinanggung. Gue ketemu Iwan Fals, gue ngobrol secara dekat seumur hidup gue. Akhirnya ketemu Danila lagi, ketemu semua teman-teman lagi semua di situ. Gue menjadi show director acara Miss King and Miss Queen pada saat itu. Itu setelah dari refresh. Iya. Sekian. Masih belum ngeband loh itu. Masih. Nah, teman-teman itu gimana Om Bul, teman-teman? Belum tahu, bahkan belum. Gue masih di belakang layar itu. Belum tahu. Orang teman-teman udah pada banyak ya, tahu. teman-teman skena. Oh. Tapi kan nggak tahu gue ngeband teman-teman lagi. skena. Teman skena doang. Nah, Om Bul, tadi bicara workshop kehidupan tuh. Isinya apa Om Bul? Filosofi Om Leo gitu. Semua tapi Om Leo tuh orang yang jenius buat gua. Yang datang siapa Om Bul? Banyak cuy. Polisi aja ada datang. Serius. Workshop kehidupan ya kayak gua ngomong Om Bul, Om Bul pengen bicara sama lo tentang kehidupan. Iya. Kayak gini. Isinya. Kayak gini isinya. Sharing. Lu punya masalah apa lu? Lu punya masalah apa lu gitu. Iya, gitu. Wah, gua penjurhat. Jadi kayak curhat. Ada yang punya masalah pekerjaan, ada yang punya masalah kuliah, ada yang punya masalah keluarga. Tapi tidak ada yang saling kenal satu sama lain. Tidak ada saling kenal satu sama lain. Nah, Om Leo membahas semua itu dengan filosofi-filosofi yang jenius buat gua. Tinggal pinternya otak kita mencerna filosofinya. Salah satunya Om Bul. Ibarat kita jadi rumput, nih bahasa Om Leo. Kita harus jadi rumput yang bagus. Nah, bingung kan lo filosofinya apa? Ibarat jadi rumput, kita harus rumput yang Diinjak-injak lo rumput. Diberakin tai kucing Om Diberakin Bul. tai kucing. Tapi kalau jadi rumput yang bagus, masih ada manfaatnya, Pren. Kata dia gitu. Gimana caranya kita bisa jadi rumput yang bagus? Nah. Di saat semuanya itu di tempat yang sama. Ya. Gimana Gitu. Om? Ya itu gimana caranya lu lagi kita sendiri yang filosofinya menafsir. kita menafsir gitu. Oh, jadi Om Leo mengasih umpan, kita yang menafsirkannya. Wah, ketika kasarnya lu jadi rumput, lu lagi di bawah dong, diinjak-injak. Iya. Tapi gimana caranya lu tetap bagus, lu jadi rumput yang bagus. Oh, balik lagi semua ketafsiran ke kita. Nah, lu kalau ikut workshop kehidupan, lu terima ada filosofi jenius Om Leo tuh. Anjir. Tuh sampai sekarang masih ada Om Bul. Masih, dia suka posting tuh. Workshop kehidupan di sini, workshop kehidupan di sini. Dulu gue sering ikut. Om Bul sebagai Co-host. Ayo, gue kira. Jadi sebagai sharing doang juga gua gitu. Gue kira Om Bul tuh ya bagian dari permasalahan Karena gini, hidup juga. kan gue juga sempat ikut sharing-sharing gitu ya. Ada yang sharing permasalahan keluarga. Terus gue ngomong, bro, kalau lu frustasi di sini, salah sih bro. Permasalahan lu tuh sepersekiannya masalah gua gitu. Itu siapa Om Bul? Ada orang gitu. Ngomong gitu deh. Wah, saya punya inilah sama pacar berantem, sama istri berantem total gini-gini segala macam. Terus saya tinggal jauh gini-gini. Terus ketemu anak juga dibatasin gitu dan segala macam, nggak bisa setiap hari ketemu anak gini. Terus gua, bro, lu nggak ketemu anak? Gua belum ketemu udah 7 tahun, gua bilang gitu. Lu masih bisa ketemu seminggu sekali walaupun dibatasin. Gua 7 tahun nggak ketemu. Sama doi Gitu. ya. Sama kayak gua tuh curhat ke orang tadi. Iya. Saya nggak pernah ketemu anak saya. Gitu segala macam. Baru nggak ketemu anak, mas saya udah diusir sama anak saya, kan lebih gila kayak gitu. Di atas langit ada langit cuy itu. Gue setuju sih kalau ada teman-teman punya penerbit buku ya kan, itu boleh sih bikin bukunya Om Bul. Filosofi atau bukan filosofi sih, menurut gue lebih kayak pemikiran beliau untuk bisa bertahan hidup tuh. Ya kan? Itu salah satunya menurut gue bisa survive sih. Ya. Gila Om Bul. Om Bul. Ya. Gue kasih dong wejangan supaya apa ya? Supaya gue jarang dengerin orang Om Bul. Bener, gue cuma dengerin emak gue doang, bener. HRD nggak gue dengerin. Sebenarnya itu dia tadi, untuk ngebuka lu punya hati, ya kan. Lu harus benar-benar berpikir pakai hati gitu. Tapi kita masih kotor Om Bul. Ya sama, gue juga nggak bersih-bersih amat cuy, masih nonton bokep gue, ya kan gitu. Anjrit. Cuman maksudnya gini loh, selama kita berbuat baik, ya kan, kita nggak nyusahin orang dan bersyukur setiap hari. Itu buat gue 3 hal yang buat gue yang gue lakuin sekarang itu doang. Berbuat baik, ya berbuat baik misalkan kayak
misalkan Nggak gini. perlu materi juga nggak ya? perlu materi, Nggak perlu misalkan kaya orang juga. ada kesusahan, butuh uang gini, lu nggak bisa bantu, tapi lu lihat keadaan dia memang bener-bener membutuhkan. Bisa lu bantu dengan tenaga, lu bantu cari solusi dan segala macam, kayak gitu-gitulah. Atau misalkan saat ini lu berbuat baik dan bersyukur lah, apapun itu. Kayak gue bilang tadi, ketika lu ditabrak orang, lu udah tanpa sengaja bilang alhamdulillah, atau lu sengaja ya ditabrak lagi, tapi lu biasa aja gitu, nggak marah, lu nggak kenapa-napa, berarti itu udah hati lu yang bicara, friend. Udah bukan otak lu, udah bukan mata lu yang ngelihat gitu. Nah itu sampai ke fase itu bukan butuh waktu, kadang-kadang bisa cepat, tapi sampai ke fase itu berarti lu sudah membuka hati lu untuk segala hal yang baik. Itu menurut Om Bul akhirnya pada akhirnya kehidupan tadi dia pesannya tuh kena tuh sama gua capek minta mulu long, malu gua minta mulu long. Ya kan, sampai Om Bul tuh bukan nggak mau minta di atas, tapi lebih kayak udah bersyukur berterima kasih aja, friend. Ya kan, itu salah satu yang menurut gua yang bisa gua pelajarin sampai sekarang, bahwasannya paham apapun itu buat percuma sih kalau hati lu masih tetap ketutup. Om Bul. Betul. Gua terima kasih Om Bul gua. Gua juga thank you, senang bisa berbagi di sini. Terima kasih Om Bul. Paman. Semoga kita selalu ya. Karena emang gue datang ke sini gue bilang, nanti bilang udah itu paman gue anggapnya dia paman udah. Lu mau apaan gue nggak tahu mau ngomong apaan, gue bilang pokoknya kehidupannya aja udah. Oke teman-teman, tadi ya jangan lupa 3 pesan dari Om Bul: bersyukur, terima kasih, sama bersyukur, berbuat baik. Berbuat baik. Ya. Dan gak nyusahin orang. Jangan nyusahin orang. Gua Bolong dan Paman Buluk cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sekali gue tutup pakai wassalamualaikum. Ya, jangan gila dong. Pang's not dead.